Saat setelah Ryan menarik tangan gadis cantik itu, melesat sebuah bola hampir mengenai mereka. Gadis itu terlihat shock lalu terucap, hampir saja, lalu menoleh ke Ryan, kemudian berkata, terima kasih ya, aku kira kamu mau berbuat kurang ajar ke aku. Sambil tersenyum, Ryan menjawab, mana mungkin aku akan kurang ajar ke gadis yang aku suka. Gadis itu tersipu malu lalu berkata, gombal. Ryan kembali tersenyum mendengarnya. Dinda, kamu gak apa-apa, terdengar suara Dodi mendekati mereka. Iya, aman Dot, jawab Dinda. Woi, hati-hati lo hampir kena orang nih, Dodi berteriak ke kawan-kawan yang sedang bermain bola voli. Iya Dot, sorry gak sengaja, jawab mereka. Kok kamu sendirian Dinda, Tias mana, tanya Dodi. Tias gak masuk Dot, dia lagi nemenin ibunya yang lagi kena musibah, jawab Dinda. Hah, musibah, kenapa? Dodi kepo. Tias belum cerita sih Dot, nanti sih aku mau ke rumah dia, jelas Dinda. Aku boleh ikut gak, tanya Dodi. Boleh, kenapa enggak, jawab Dinda. Lalu Dodi menoleh ke Ryan lalu bertanya, lo mau ikut gak bro? Ryan menatap ke Dinda, lalu berkata, kalau Dinda yang ngajak, gua pasti ikut. Dinda hanya tersenyum tersipu malu. Yaelah, lebay lo ah, Dodi ngegas. Ya udah entar pulang sekolah kita ke rumah Tias, ucap Dodi. Bel sekolah berbunyi menandakan jam istirahat sudah selesai dan mereka pun kembali ke kelas. Selesai sekolah, mereka bergegas menuju parkiran sekolah. Sampai di depan mobil sedan merah Dodi melihat ke arah Ryan lalu berkata, lo duduk di depan Yayan, gak mau akan itu khusus buat Tias, jawab Ryan. Terus gua jadi supir lo berdua gitu. Dodi sedikit ngegas. Iyalah kapan lagi gua sama Dinda disupirin lo wah kakak, Ryan meledek Dodi. Enak aja lo, udah cepetan naik, Dodi ngegas lagi. Emangnya lo sekangen itu ke Tias ya Dot, canda Dinda. Lo tahu aja Din, jawab Dodi sambil tersenyum. Berangkatlah mereka ke rumah Tias yang kebetulan tidak terlalu jauh dari sekolah mereka. Sesampainya mereka di rumah Tias, Dinda langsung mengetuk pintu rumah sambil memberi salam. Terdengar jawaban salam dari dalam rumah, nampak seorang gadis berparas cantik membukakan pintu, lalu berkata, kamu Din, sendirian? Gak kok, tuh bareng mereka, jawab Dinda. Sambil menunjuk ke arah Ryan dan Dodi. Tias menengok ke arah Ryan dan Dodi yang sudah duduk di kursi rotan di teras rumah Tias. Hai Tias, tegur keduanya. Kemudian Dinda dan Tias menghampiri dan bergabung dengan Ryan dan Dodi duduk saling berdampingan. Ibu kamu kenapa sayang? Tanya Dodi ke Tias. Ibuku kena tipu orang via telepon, jawab Tias. Kok bisa? Dodi penasaran. Mungkin ibu terkena hipnotis via telepon, jelas Tias. Sekarang keadaannya gimana? Kalau boleh, kami ingin ketemu ibu kamu, tanya Ryan. Tadi pagi sih masih terlihat shock tapi siang ini sudah agak tenang. Aku tanya ibuku dulu ya, jawab Tias. Ryan, Dodi dan Dinda pun mengangguk, tanda setuju. Tias masuk ke dalam rumah, beberapa saat kemudian Tias keluar dan meminta mereka bertiga untuk masuk ke dalam rumah. Mereka pun masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan ibu Tias yang sudah menunggu di ruang tamu. Kami turut prihatin dengan apa yang terjadi pada ibu, Ryan ungkap simpati ke ibu Tias. Terima kasih ya, jawab ibunya Tias. Kalau ibu tidak keberatan boleh kami tahu kronologi kejadiannya gimana? Mungkin nantinya kami bisa membantu mencari pelaku sehingga uang ibu bisa kembali, tanya Dodi. Memangnya bisa? Tanya ibunya Tias. Insya Allah bu, saya punya kenalan yang bisa membantu permasalahan ibu, jelas Dodi. Kemudian Ibu Tias menceritakan kronologis kejadian dari awal sampai akhir dengan detail dan lengkap. Setelah selesai Ibu Tias meminta izin untuk kembali ke kamar untuk beristirahat. Sesaat setelah Ibu Tias masuk kamar, Tias bertanya ke Dodi, emangnya benar kamu ada kenalan yang bisa bantu, jangan PHP lo. Insya Allah sayang, sekarang boleh aku minta nomor telepon si penipu, jawab Dodi. Percuma WA-nya gak aktif, ditelepon juga gak diangkat, Tias ngegas. Nomor teleponnya buat tracking keberadaan si penipu sayang, jelas Dodi. Kemudian Tias mengirimkan nomor telepon si penipu ke Dodi. Oke masalah ini biar aku dengan Ryan yang handle kalian tinggal tunggu kabar dari kami, ucap Dodi. Loh kok gua dibawa-bawa, kata lo tadi sama kenalan lo, tanya Ryan heran.
Iya kan kenalan gua itu juga kenal sama lo, jelas Dodi sambil nyenggol kaki Ryan seolah memberi kode. Oh gitu? Ngobrol dong bro, jawab Ryan mengerti kode dari Dodi. Setelah puas ngobrol Ryan, Dinda dan Dodi pun pamit pulang. Setelah mengantar Dinda pulang, Dodi mengantar Ryan pulang. Di tengah perjalanan Ryan bertanya ke Dodi, sebenarnya siapa kenalan lo yang bisa nanganin masalah Tias, emangnya gua kenal? Lalu Dodi menjawab, kenal lah orang itu kan bapak lo Patu hehehe. Gua gak mungkin kan cerita tentang bapak lo di depan Tias dan ibunya, lalu Ryan pun mengangguk mengiyakan ucapan Dodi. Nanti gua mampir ya mau ngobrol sama bapak lo, ucap Dodi. Ryan pun kembali mengangguk. Sesampainya mereka di rumah Ryan, mereka langsung disambut Patu yang sedang duduk santai sambil ngopi di teras rumah. Keduanya pun salim kepada Patu. Tumben sudah santai di rumah Pak, tanya Dodi. Iya dari tadi saya merasa akan ada tamu, ternyata tamunya kamu jawab Patu. Iya Pak, jawab Dodi. Ya udah salat zuhur dulu sudah hampir asyar, perintah Patu. Selesai sholat zuhur Ryan dan Dodi menceritakan permasalahan ibunya Tias ke Patu. Patu menyerahkan kepada Ryan untuk menangani masalah tersebut. Patu hanya akan memantaunya saja. Patu meminta Dodi untuk mendampingi Ryan dalam menjalankan tugasnya. Dodi mengusulkan ke Ryan agar Ryan menginap di rumahnya. Ryan menyetujui ide tersebut. Kemudian Ryan minta izin ke Patu untuk menginap di rumah Dodi. Baik silahkan, nanti kamu menjalankan misinya abis sholat maghrib ya Yan. Ingat jangan terlalu barbar santai aja, nasihat Patu. Mereka berpamitan ke Patu. Kamu sudah perlengkapan sekolahmu Yan? Tanya Patu. Sudah Pak, jawab Ryan. Ya udah hati-hati di jalan ya, ucap Patu. Baik Pak, jawab mereka. Mereka pun meluncur ke rumah Dodi. Selesai sholat maghrib Ryan dan Dodi memulai misi mereka. Dodi mulai menelpon si penipu dan Ryan mulai tracking keberadaannya. Dodi masih belum bisa menghubungi si penipu sedangkan Ryan sudah mengetahui keberadaannya. Setelah 3 kali percobaan akhirnya si penipu mau mengangkat telepon Dodi. Dodi mulai memperkenalkan diri dan meminta penipu untuk mengembalikan uang ibu dari kekasihnya. Jika si penipu tidak mengembalikan uang tersebut Dodi mengancam akan mengirimnya ke alam baka. Si penipu bukannya takut malah menantang Dodi untuk langsung datang ke rumahnya sambil tertawa terbahak-bahak. Kemudian Dodi mengatakan kalau untuk melukai si penipu gak perlu bersentuhan fisik. Membuat penipu tertawa semakin keras. Tiba-tiba kursi yang ada di samping tempat si penipu terbanting sampai patah jadi 2, disusul gelas kopi yang terbanting pecah di lantai. Membuat si penipu kaget ketakutan.